Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah sehingga pada hari ini saya alhamdulillah bisa berprestasi dan diberikan keadaan sehat wal afiat. Yang kami hormati Pak Dosen Ahmad Ikhwan Mutakin, yaitu selaku dosen pengampu, pembina, pembimbing mata kuliah strategi, model strategi di dalam pembelajaran. Langsung saja di sini saya akan mengulas ada dua materi. Yang pertama adalah materi mengenai teori behaviorisme, dan yang kedua adalah teori konstruktivisme. Untuk yang pertama mengenai teori belajar behaviorisme. Apa yang dimaksud dengan teori behaviorisme? Untuk apa kegunaannya di dalam pembelajaran? Di sini saya akan memaparkan materi dengan rinci dan sedetail-detailnya mengenai teori pembelajaran behaviorisme atau behavioristik. Nah, untuk definisi dari teori behaviorisme atau behavioristik ini adalah sebuah teori yang dimana oleh seorang tokoh ahlinya di dalam pembelajaran, yakni Geek and Berlin, mengenai tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori behaviorisme dengan model hubungan stimulus dan responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode penelitian atau pembiasaan semata. Nah, ada seorang tokoh yang bernama Geek and Berlin, ini adalah tokoh ahli ya di dalam mengenai teori, membuat teori di dalam pembelajaran. Geek and Berlin ini dia mendefinisikan, dia mencetuskan, berargumen tentang adanya perubahan tingkah laku di dalam sebuah pengalaman dari hasil pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman belajar. Jadi ketika siswanya itu belajar mengamati sesuatu dari hasil pengamatan, mengamati sesuatu dari hasil pengamatan dan memperoleh pengalaman, di situ hasilnya pengalaman, berupa pengalaman, serta akan terjadi adanya perubahan tingkah laku dari pengalaman tersebut. Jadi Geek mendefinisikan bahwa siswa yang belajar ini tadi memperoleh pengalaman, serta pengalaman ini yang menyebabkan perubahannya perilaku. Di dalam teori behaviorisme ini adanya hubungan stimulus dan respon, mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Maksudnya orang yang baru belajar, orang yang belajar ini tadi mendudukkan posisinya sebagai orang yang pasif, orang yang belum tahu, orang yang belum dapat apa-apa, ya masih kosong lah, masih nol, pasif. Respon dan perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Nah, maka yang pertama tadi nol atau awam ya, kan belum tahu apa-apa. Dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan supaya orang ini tadi, siswa ini tadi bisa mengetahui sesuatu, bisa mengetahui materi. Jadi yang asalnya tidak mengetahui jadi mengetahui. Ini teori behaviorisme. Nah, di sini ada seorang ahli tokoh ya, pakar teori belajar behaviorisme, yakni Edward Lee Thorndike. Seorang ahli tokoh ya, yang dia berargumen, berpendapat bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, yang dimana stimulus sesuatu yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti berpikir,
perasaan, merasakan sesuatu, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon ini sendiri merupakan reaksi yang muncul ketika peserta didik belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Bedanya kalau stimulus ini tadi bisa didapatkan, bisa diperoleh melalui kegiatan belajar, ya. Seperti kita berpendapat, seperti kita berpikir kritis, seperti kita merasakan sesuatu hal-hal yang lain yang sifatnya membangun jiwa atau membangun mental. Serta yang didapat ini melalui indera panca indera. Ini yang stimulus. Jadi kegiatan-kegiatan belajar tadi berpikir, berperasaan yang diperoleh melalui pengalaman serta ditangkap oleh panca indera. Ini stimulus. Dibandingkan dengan respon, sedangkan respon ini muncul ada hasilnya ketika peserta didik belajar. Peserta didik belajar sendiri, entah itu melalui pikiran, perasaan juga, atau berupa gerakan. Ya. Jadi perbedaannya itu, kalau stimulus ini tadi merangsang sesuatu atau belajar sesuatu melalui pemikiran, melalui perasaan yang ditangkap oleh panca indera, sedangkan respon adalah muncul ketika peserta didik ini mau belajar, mau bertindak, ya, mengolah pikiran atau perasaannya sendiri. Nah, di sini terdapat kelebihan dan kekurangan daripada teori behaviorisme. Ya, sesuatu itu mesti ada mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihannya daripada teori behaviorisme ini menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar serta lebih mudah. Jadi kelebihannya ini adalah siswa itu lebih efektif, lebih kreatif, dan lebih mandiri di dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Ini salah satu daripada kurikulum merdeka. Harapan kurikulum merdeka adalah siswa dituntut untuk kreatif, inovatif, dan guru hanya mendampingi, tidak hanya mendampingi saja, akan tetapi juga sekedar yang lebih berperan aktif adalah siswanya itu sendiri. Untuk kekurangannya tersendiri, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkatan pendidikan. Ada batas-batasnya antara menginjak masa SD, masa remaja, masa dewasa, anak-anak, remaja, dan dewasa. Jadi ada kekurangannya di sini, tidak menyeluruh. Dan sulit diterapkan jika peserta didik mengalami hambatan kognisi, hambatan fisik, berupa itu entah prematur atau cacat dan gimana. Jadi kalau anaknya itu prematur atau cacat mungkin dari fisik atau mental, maka di situ akan sulit di dalam proses pembelajaran. Jadi antara menangkap pembelajaran itu akan lebih sulit, terhambat. Untuk selanjutnya yakni pengertian konstruktivisme. Konstruksi berarti bersifat membangun. Di dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya pembangunan tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir filosof pembelajaran kontekstual, yakni bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta atau konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Pengertian konstruktivisme. Nah, di sini terdapat peran guru di dalam
teori belajar konstruktivistik atau konstruktivisme. Yang pertama, guru merangsang siswa berpikir produktif. Guru sangat berperan aktif di dalam suatu pembelajaran sehingga siswa bisa berpikir produktif. Bagaimana guru menentukan pembelajaran, bagaimana mengkondisikan suatu forum atau kelas supaya siswa ini berpikir produktif ya. Yang kedua, membantu siswa mengekspresikan ide-idenya. Siswa mungkin memiliki ide apa atau gagasan apa, serta guru bisa memberikan tanggapan, bisa menampilkan si siswa ini di dalam mengekspresikan ide-idenya atau ditampil di depan kelas, menjelaskan ide-idenya itu atau pendapatnya itu, gagasan yang dia miliki si siswa ini, diapresiasikan di depan kelas. Menyediakan pengalaman belajar yang membuat siswa bertanggung jawab. Ini sangat penting sekali. Soalnya siswa ketika diberikan tugas itu harus memiliki komitmen atau sebuah tanggung jawab. Kalau tidak ada tanggung jawab, maka siswa tersebut akan seenaknya saja, entah itu mau dikerjakan atau tidak, nyantai-nyantai atau bermalas-malasan. Peran guru memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan. Nah, dibuatlah guru itu suatu pembelajaran yang kira-kiranya anak itu ingin tahu dari pembelajaran, dari materi itu. Siswa ini kepo akan materi itu, entah itu dibuatkan public speaking atau pembelajaran lewat LCD. Itu kan mungkin anak-anak lebih kepo, lebih ingin tahu di dalam apa maksudnya bu guru begini, apa maksudnya guru kok mempelajari siswanya seperti ini. Mungkin siswa ini memiliki unek-unek di dalam hatinya seperti itu. Nah, peran guru yang terakhir memberikan kesempatan yang paling mendukung proses pembelajaran, proses belajar siswa. Guru memberikan alat dukungan ya, paling mendukung, memberikan motivasi, kesempatan berpendapat, sesuatu yang paling disukai oleh siswa, begitu. Sekiranya siswa itu di dalam pembelajaran itu tidak jenuh, serta siswa itu bisa merespon, bisa menangkap suatu pembelajaran. Itu peran guru di dalam teori belajar konstruktivistik. Tokoh-tokoh teori belajar konstruktivistik yang pertama adalah Jean Piaget. Salah satunya adalah Jean Piaget ya. Jean Piaget ini berpendapat bahwa belajar teori konstruktivistik yang dikembangkan olehnya berupa pengetahuan yang tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang. Maksudnya tidak diperoleh secara pasif ini yang belum diketahui oleh orang, melainkan melalui tindakan. Ketika teori ini, ketika seseorang ya belum tahu, maka melalui tindakanlah supaya bisa tahu. Kemampuan mengkonstruksi ilmu pada anak akan berbeda berdasarkan kematangan intelektual, kematangan kecerdasan. Pada teori ini, konsekuensinya adalah siswa harus memiliki keterampilan diri untuk menyesuaikan diri. Seperti yang dibilang oleh Jean Piaget ini, bahwa setiap pelajar ya harus memiliki keterampilan untuk menyesuaikan dirinya sendiri. Implikasi di dalam teori belajar konstruktivisme: mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merespon, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau kritis, serta guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama dan materi interaktif. Implikasinya.
Nah, di dalam teori belajar konstruktivistik ini terdapat dasar-dasarnya. Dasar dari belajar konstruktivistik ini yang pertama, upaya membangun atau menyusun pengetahuan secara personal sendiri, secara pribadi. Pengetahuan yang dibangun secara pribadi ini memiliki keunggulan yang mudah diingat, mudah dipahami, serta bisa ditransformasikan. Membangun suatu penyusunan pengetahuan secara mandiri. Ini lebih prioritaskan, diutamakan sebagai siswa di dalam penyusunan pengetahuan materi ini sendiri. Jadi siswa ini lebih diarahkan kepada pembuatan materi sendiri, mengetahui, belajar sendiri, menganalisis sendiri, yang sekiranya siswa itu mudah diingat, mudah dipahami, serta bisa ditransformasikan, adanya perubahan-perubahan. Pembelajaran hendaknya memposisikan siswa sebagai individu yang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, yang berpikir kritis, serta memiliki pendapat yang memunculkan bahwa pemahaman-pemahaman tentang diri dan lingkungannya itu lebih bermakna. Inilah hasil daripada belajar yang optimal. Optimal itu bisa diperoleh ketika siswa itu mau mandiri, mau belajar sendiri, tidak hanya menggantungkan guru. Jadi kesimpulannya di sini dari dasar konstruktivisme ini kalau hasil belajar optimal itu bisa diraih ketika siswa mau belajar mandiri, tidak hanya di dalam ruang kelas. Di luar ruang kelas pun atau di luar jam-jam pelajaran hendaknya siswa itu bisalah kalau belajar sendiri, baca-baca buku sendiri, atau memiliki pemahaman yang lain, memiliki contoh pembelajaran yang lain, begitu. Nah, sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Pada Pak Dosen Ahmad Iman Mutakin selaku dosen model dan strategi pembelajaran, saya pamit undur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.